Halo semuanya, khusus buat kamu yang baru lulus SMA dan lagi bingung nih mau lanjut kemana, dengerin baik-baik ya. Karena kali ini kita bakal ngebahas sebuah peluang emas yang bisa jadi ini adalah jawaban untuk karir masa depan kamu. Bener banget, jadi kalau kamu baru aja lulus dari SMA atau SMK, ada kabar yang super duper menarik. Pemerintah sekarang ini lagi buka pintu lebar-lebar banget buat kalian para talenta muda untuk gabung jadi aparatur sipil negara atau ASN. Ini kesempatan yang langka loh, bisa langsung kerja dan ikut membangun negara kita. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, lihat aja angka ini, 1.388. Sebanyak itu formasi yang dibuka Basarnas baru-baru ini. Dan ini tuh nggak cuma buat yang sarjana, tapi juga banyak buat lulusan SMA. Angka ini nunjukin kalau pemerintah serius banget mau merekrut kalian. Perlu dicatat juga, ini tuh bukan program iseng-iseng sesaat. Pemerintah beneran serius buat jangka panjang. Seperti yang dibilang sama Pak Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, anggarannya itu udah disiapin. Tujuannya apa? Jelas, regenerasi, biar ada darah-darah segar dan ide-ide baru yang masuk ke pemerintahan. Oke, sekarang pasti pertanyaan terbesarnya adalah, emangnya sebagai lulusan SMA, kerjaannya apa aja sih? Nah yuk, kita bedah bareng-bareng pilihan-pilihannya. Coba deh, lihat betapa beragamnya pilihannya. Keren banget kan? Kamu tertarik sama dunia intelijen yang kayak di film-film? Ada posisi di BIN. Atau kau suka tantangan dan pengen jaga ketertiban? Bisa jadi penjaga tahanan. Punya jiwa petualang sejati? Wah, bayangin jadi pengamat gunung api di Kementerian ESDM. Bahkan ada juga di bidang infrastruktur atau perikanan. Ini bukti kalau apapun minat kamu, kemungkinan besar ada jalurnya di pemerintahan. Nah, setelah lihat pilihan-pilihan yang menarik tadi, pasti ada yang mulai kepikiran kan? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita siapin dulu amunisinya. Anggap aja ini checklist, biar kamu nggak ada yang kelewat. Untuk persyaratannya sebenarnya cukup standar kok. Pertama dan utama, kamu harus warga negara Indonesia ya. Usianya antara 18 sampai 35 tahun. Terus, kamu juga harus punya catatan yang bersih, nggak pernah dipenjara, dan nggak terlibat politik praktis. Dan yang paling penting, kamu harus punya komitmen buat bersedia ditempatkan dimanapun di Indonesia. Siap kan? Oke, sekarang bagian dokumen. Anggap aja kita lagi ngumpulin starter pack pendaftaran. Pastiin kakak, KTP, ijazah, sama transkrip nilai kamu udah siap sedia. Siapin juga pas foto terbaru dan, nah ini yang unik, kamu nanti bakal diminta swafoto alias selfie. Tips dari aku, siapin semua ini dari sekarang, scan, jadiin file digital. Jadi pas pendaftaran dibuka, kamu tinggal sat, beres. Gimana dokumen udah lengkap semua? Keren! Kalau gitu, sekarang kita pindah gigi nih. Dari tahap persiapan ke tahap aksi. Ini dia saatnya buat benar-benar mendaftar. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis. Kita bakal urai satu persatu alur pendaftarannya, dan yang paling penting, kita bakal bahas rintangan pertama yang harus kamu taklukkan, yaitu tes seleksi. Proses daftarnya itu 100% online ya, di portal resmi SSC-ASN. Caranya gampang, tinggal buat akun, isi data diri, upload dokumen yang tadi udah disiapin, terus pilih formasi impian kamu. Dan ini poin paling penting yang harus kamu ingat, prosesnya gratis. Jadi kalau ada oknum yang nawarin bantuan dan minta bayaran, udah pasti itu penipuan. Hati-hati ya. Nah, ini dia medan pertempuran pertama kamu, seleksi kompetensi dasar atau SKD. Ada 3 monster yang harus kamu hadapi di sini. TWK, ini nguji seberapa Indonesianya kamu. TIU, ini buat ngasah logika dan analisis. Terus TKP, ini buat lihat cocok nggak sih karakter kamu jadi pelayan publik. Kuncinya di sini, perhatiin nilai ambang batasnya. Strateginya bukan cuma ngejar skor total yang tinggi, tapi kamu harus lulus di ketiga bagian ini. Setelah berjuang lewatin semua proses tadi, tentu kamu bertanya-tanya, imbalannya apa? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Yuk kita bahas soal gaji dan tunjangan. Jadi, sebagai lulusan SMA, kamu akan masuk dari golongan II. Angka yang kamu lihat di layar ini adalah gaji pokok per bulannya. Gaji ini bakal terus naik seiring dengan masa kerja kamu. Mungkin sekilas kelihatannya nggak terlalu besar ya. Tunggu dulu, ini baru permulaannya. Nah, gaji pokok tadi itu cuma satu komponen aja. Di atasnya masih banyak lapisan-lapisan tunjangan lainnya. Ada tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, bahkan tunjangan beras. Tapi yang jadi game changer-nya itu adalah tunjangan kinerja atau tukin. Besarannya ini bisa signifikan banget loh, tergantung instansi tempat kamu bekerja. Nah, inilah yang bikin total pendapatan kamu jadi jauh lebih besar dari sekedar gaji pokok. Jadi gimana? Tawarannya jelas kan? Sebuah karir yang stabil, pendapatan yang sangat layak, dan yang paling penting, kesempatan buat jadi bagian dari solusi untuk kemajuan Indonesia. Pertanyaan terakhir dari aku untuk kamu, siapkah kamu mengambil langkah pertama dan menjawab panggilan ini?